Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan UMKM dalam usaha dagang beton sari di Kapal Badung. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iko Maharsa Sugita, NPM 089. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Ananda Kusuma Wijaya, NPM 055. Perkenalkan, nama saya Edo Bagus Gede Widiatnyana, NPM 098. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Bagus Hendi Gunawan, NPM 183212161. Perkenalkan, nama saya Iwayan Aditya Kusumawardana, NPM 074. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk UMKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Badung adalah UMKM yang dimiliki oleh Nando Wijaya yang bernama UD Beton Sari di Jalan Raya Panglan, Kapal Badung. Beton Sari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kerajinan beton. Manajemen pemasaran yang baik merupakan kunci Nando agar dapat bertahan di dalam persaingan industri kreatif. Adapun rumusan masalah, UD Beton Sari adalah salah satu perusahaan yang menjual berbagai jenis kerajinan berbahan beton. Minat beli konsumen pasti timbul karena beberapa faktor pendukung. Produk dan harga merupakan dua faktor penting yang tidak pernah lewat dari pertimbangan konsumen dalam mengukuhkan keinginannya untuk membeli produk tertentu. Tapi dua faktor tersebut nampaknya akan kurang berarti bila perusahaan tidak melakukan promosi seperti promosi penjualan dan pemasaran langsung dan digital. 1. Bagaimana perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia? 2. Hambatan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Adapun kajian pustaka. Pengertian manajemen pemasaran yaitu A. Konsep-konsep pemasaran. Di sini ada beberapa konsep, yaitu ada konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan, dan konsep pemasaran sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran adalah seni dan juga ilmu untuk menentukan pasar dan sasaran, mendapatkan, menjaga, serta menumbuhkan konsumen melalui pembuatan, pengiriman, dan pengomunikasian manfaat produk bagi konsumen. Manusia memiliki kehidupan dinamis, manusia juga terpencar di berbagai lokasi. Hal ini tersebut berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi penawaran perusahaan akan suatu produk kepada konsumennya. Manajemen pemasaran sangat mendukung perusahaan untuk menghadapi persoalan tersebut. Karena perusahaan akan membuat produk yang akan diminati oleh konsumen. Jantung pemasaran strategis modern dapat dijelaskan sebagai pemasaran SDP. Di sini fungsi dari manajemen pemasaran yang pertama itu menentukan segmentasi pasar, penentuan target pasar, penentuan posisi pasar, definisi pasar. Metode penelitian yang kami lakukan di sini tergolong dalam jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan
atau membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian asosiatif dan komparatif merupakan salah dua dari tiga jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian eksplanasi. Maka dari jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif komparatif, karena penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan dependen, membandingkan antara variabel dan juga sampel serta data dalam penelitian ini berbentuk angka. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang subjek dan objek. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen akibat dari strategi produk, harga, promosi penjualan, serta pemasaran langsung dan digital UD Betonsari. Dan waktu dan lokasi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020. A. Lokasi penelitian. B. Penelitian dilaksanakan di sekitar wilayah Kapal Badung. C. Variabel penelitian. Dan D. Variabel dependen. Variabel dependen di dalam penelitian ini adalah minat beli yang merupakan perilaku konsumen di mana konsumen memiliki keinginan dan memilih dan mengonsumsi suatu produk. Variabel independen. Di dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen, yaitu produk, harga, promosi penjualan, dan pemasaran langsung dan digital. Definisi operasional. Yang pertama, produk dibagi menjadi 3. 1. Variasi produk, yang kedua kualitas produk, dan yang ketiga pelayanan. Harga dibagi menjadi 2. Yang pertama variasi harga, dan yang kedua penyesuaian harga, dan yang ketiga minat beli. Yang pertama aspek ketertarikan, aspek keinginan, dan aspek keyakinan. Teknik pengambilan sampel. Sampling yaitu teknik menentukan sampel dengan mempertimbangkan tertentu sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penulis. Kriteria purposive sample di dalam penelitian ini adalah konsumen UD Betonsari yang sudah pernah paling tidak 1 kali datang ke UD Betonsari, serta sudah paling tidak 1 kali merasakan kinerja dan promosi penjualan dan pemasaran langsung dan digital UD Betonsari. Karena tidak dapat dipastikan beberapa jumlah anggota populasi pada penelitian ini, maka pengambilan sampel dilakukan pada konsumen yang sudah pernah paling tidak 1 kali datang ke UD Betonsari, serta sudah paling tidak 1 kali merasakan kinerja dari promosi penjualan dan pemasaran langsung dan digital UD Betonsari yang dilakukan dengan dibulatkan menjadi 100 sampel, di mana yaitu N sama dengan jumlah sampel, Z sama dengan keyakinan yang dibutuhkan dalam penentuan sampel yaitu 95% dengan mengacu pada tabel Z, dan MOE atau margin of error sama dengan ditentukan penulis sebesar 10%. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama ada data premier. Data premier adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari konsumen UD Betonsari yang didapatkan dari hasil kuesioner. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari website, blog, dan daftar studi pustaka. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada metode interview atau wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, di mana 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan karyawan UD Betonsari untuk mendapatkan latar belakang perusahaan beserta dengan strateginya. Baik, saya akan menjelaskan gambaran umum subjek penelitian. Sejarah perusahaan. Betonsari merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang beton di Kapal Badung yang telah berdiri sejak tahun 1980. Berdirinya Betonsari berawal dari pemikiran idealisme pendiri yang ingin menghasilkan produk-produk kreatif, fleksibel, serta bisa
mencerminkan arsitektur Bali. Segmentasi pasar beton sari adalah yang membutuhkan kerajinan beton. Dalam menjaga kualitas dan layanan bagi konsumennya, Beton Sari telah melakukan berbagai pembenahan di bidang manajemen dan mendirikan gudang serta kantor sendiri. Selanjutnya, pembahasan perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan dikarenakan berhasil menyumbang 57% dari PDB didukung oleh data BPS tahun 2006 sampai 2010, di mana UMKM meningkat bukan hanya dari segi kuantitas melainkan tenaga kerja, modal, serta aset mereka. UMKM juga dikatakan usaha ekonomi produktif yang cukup kuat. Sekalipun terjadi gejolak atau krisis, mereka tidak terkena dampak yang begitu menyedihkan. Hal tersebut dikarenakan prinsip kemandirian yang dimiliki, yang artinya mereka memiliki modal sendiri dan tidak terlalu tergantung pada lembaga lain, sehingga membuat mereka kokoh hingga saat ini dan menjadi katup perekonomian negara. Selanjutnya, hambatan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Kendalanya berupa tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah: yang pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang besar dan memperbesar pangsa pasar. Yang kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber pemodalan. Yang ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil atau sistem informasi pemasaran. Yang kelima, iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan. Dan yang keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.